saya sendiri langsung sama Ayahanda Prabu Siliwangi berbincang-bincang. Cuk, Eyang sangat rindu dari dulu menunggu seseorang yang menjadi wasilah bisa Eyang berkumpul sama anak cucu, bisa menganut agama ajaran Islam. Karena kalau pertemuan sama anak itu sangat terbatas, waktunya sangat sebentar. Eyang menunggu sampai sekarang sampai 600 tahunan. Kanjeng Eyang kalau berkenan, insya Allah kenapa tidak, sama cucu ini monggo mau bersahadat. Alhamdulillah dia dibimbing bersahadat, resmi masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita sekarang ada di Leuweung Sancang di pantai selatan Garut, Sancang 12, yang mana di sini tempatnya dulu para raja, yaitu Eyang Prabu Siliwangi terakhir mau diislamkan di sini sama anak dan cucunya, yaitu Eyang Prabu Kian Santang dan Walang Sungsang, termasuk cucunya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Namun pada waktu itu yang pertama dari ujung kulon pas di Bogor tidak mau, yang kedua di pertengahan tidak mau, yang terakhir di sini. Dia ketika mau dicengkram sama anaknya, dia sampai menghilang menjadi suatu pohon. Maka ini pohon ini dinamakan kaboa, boa, karena dilihat dari kulitnya itu ada seperti merah, dan lambang kekuatannya kalau yang ini tidak berbuah, saya membawa. Nah, ini pas seperti kuku-kuku macan, kuku Siliwangi. Maka dinamakan, kalau bahasa Sunda ini pohon boa-boa, yaitu pohon kaboa. Yang mana menjadi biasa di masyarakat umum bahwa siapa saja yang membawa kayu kaboa, dibawa bisa disimpan di toko, di rumah untuk menjaga itu dan ini. Itu kepercayaan umum. Nah, hadirin sadayana, sebetulnya Ayahanda Prabu Siliwangi dia sangat menantikan mau masuk Islam, ingin sama anak dan cucunya. Sudah rindu, tapi sama para punggawa, para senopati, para patih, dia terus dipaksa supaya tidak masuk Islam. Jadi dia udah punya niatan masuk Islam, namun sama para punggawa itu karena kami tidak punya raja, supaya tidak masuk Islam, tetap punya kepercayaan Sang Hyang atau kepercayaan Sang Dewa. Ikhwan fillah, dia mau diislamkan sama anak dan cucunya, tapi anaknya juga kepada ayahanda bilang,
bahwa kalau nanti suatu saat di akhir ada anak atau cucu atau orang yang bisa menjadi wasilah ayahanda masuk Islam, maka jangan ragu, ayahanda itu kesempatan, bisa disebut kesempatan hanya satu kali. Maka dari sanalah sekitar 600 tahun ayahanda Prabu Siliwangi dia terus menunggu atau melihat, dia terus kesana kesini mencari orang yang menjadi wasilah dia masuk agama Allah. Ternyata lama kalau komunikasi sama ruh anak dan cucunya, karena anak dan cucunya itu sudah wafat, sudah meninggal. Kalau ayahanda Prabu Siliwangi dia masih hidup, belum meninggal dunia, dia masih hidup. Kenapa misteri? Ya kalau di ajaran Hindu atau Buddha, jadi seperti tafa. Kalau di Islam tafakur, seperti tafa melepaskan alam kasar menuju alam astral. Dan tingkatan itu kalau sampai bisa dilakukan, maka manusia seperti pohon. Artinya kalau pohon tidak makan selalu dari akar, jadi ada mod. Sehingga kalau ada air hujan, pohon bisa makan melalui daun, melalui kulit, melalui daun. Manusia pun juga kalau setingkat dewa, manusia juga kalau sudah bisa melepaskan diri dari alam kasar menuju alam astral, memang seperti itu. Masuk ke batu bisa, masuk ke pohon bisa, masuk ke bumi bisa, masuk ke laut bisa. Itu kalau memang sudah melepaskan diri dari alam kasar ke alam astral. Nah, jadi seperti ruh-ruh yang sudah mati seperti itulah. Jadi ayahanda Prabu Siliwangi juga sudah sampai tingkatan seperti itu. Nah, alhamdulillah pada waktu kemarin pertengahan bulan Maulid, malam Senin, ketika saya lagi berbincang sama Ibu Ratu Majalengka, Nyimas Ambet Kasih, Nyimas Rundai Kasih, yang memang bangsa siluman yang menyerupai dia pakai baju putih dan rambut merumbai ke depan. Jadi supaya memfitnah bahwa Nyi Rumbai Kasih itu adalah sosok siluman jahat. Nauzubillah. Padahal dia itu Ratu Majalengka, dia selir ayahanda Prabu Siliwangi. Dia biasa memakai gaun putih dan belum pernah meletakkan jilbab. Jadi dia seorang muslimah, seorang mukminat yang sangat taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya bertanya, Ibunda, saya mau tanya bahwa dalam sejarah buku-buku kuno, baik dari Cirebon atau dari Garut dan lain-lain, bahwa ayahanda itu dua versi. Prabu Siliwangi sudah masuk Islam. Dia adalah muridnya Syekh Kuro Karawang. Dia sebagai Sunan Pemanah Rasa. Di satu versi lagi bahwa dia belum masuk Islam, seperti dalam buku yang ditulis oleh Eyang Sulaiman Suledeningrat dari Keprabonan Cirebon, bahwa dia mau diajak Islam dari keraton satu kali, dan yang kedua di Jampang tidak mau, yang ketiga di sini
di Pamengpeuk Garut Sancang 12 atau pos 4, sampai-sampai tidak mau masuk Islam. Ketika saya berbincang seperti itu sama Ibu Ratu Majalengka, saya menanyakan kepada Ibu Ratu Majalengka, tadinya kapan sih nama Majalengka? Kata dia, dulu ada pohon maja di Maja. Kan buahnya tiap tahun paling 7, 9 atau 12, tidak lebat. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang serakah, artinya ingin menguasai, ingin memborong buah maja yang agak pahit itu. Makanya menjadi masyarakat yang membutuhkan untuk pengobatan, sampai-sampai tiap tahun dikuasai sama dia. Maka Ibu Ratu Majalengka selaku menjadi pimpinan, pohon maja itu dimusnahkan karena tiap tahun menjadi selalu keributan yang tidak berujung baik. Nah, Bunda, dari masa itu nama Majalengka, Eyang Kanjeng Sunan Gunung Jati sudah ada enggak? Oh, dia sudah datang tapi masih baru, jadi belum gencar Wali Songo. Jadi hari jadi nama Majalengka itu memang sebelum gencar Wali Songo. Nah, saya nanyakan bahwa yang ayahanda Prabu Siliwangi udah masuk Islam atau belum, atau memang sudah masuk Islam waktu akad sama Ibunda Nyimas Subanglarang sama Syekh Kuro melalui kompetisi, melalui sayembara. Nah, sama dia langsung datang, itu sekarang datang ke sini Kakang Raja, yaitu Eyang Prabu Siliwangi. Nah, pada waktu itu amit mundur Ibunda Ratu Majalengka selaku selir Prabu Siliwangi langsung saja berbincang sama Ingkang Raja. Ikhwan fillah, pada malam Senin pertengahan Maulid, saya sendiri langsung sama ayahanda Prabu Siliwangi berbincang-bincang. Cuk, Eyang sangat rindu. Dari dulu menunggu seseorang yang menjadi wasilah, bisa Eyang berkumpul sama anak cucu, bisa menganut agama ajaran Islam. Karena kalau pertemuan sama anak itu sangat terbatas, waktunya sangat sebentar. Eyang menunggu sampai sekarang, sampai 600 tahunan. Kanjeng Eyang, kalau berkenan, insya Allah, kenapa tidak, sama cucu ini monggo mau bersahadat. Alhamdulillah dia dibimbing bersahadat, resmi masuk Islam, dan disaksikan sama ruhnya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Prabu Kian Santang dan Prabu Eyang Walang Sungsang dari Cirebon. Langsung sesudah itu dia pergi ke Cirebon mau belajar Islam di anak dan di cucu. Alhamdulillahirabbil alamin. Eyang sudah mati atau belum? Eyang masih hidup. Namun cucu juga tahu kalau orang yang sudah melepaskan diri dari alam kasar menuju alam astral, yaitu alhamdulillah ikhwan fillah, saya tidak berbohong. Saya cucunya berani sumpah cerita ini. Ayahanda Prabu Siliwangi menikah dengan Ibu Subanglarang, punya anak 3, Walang Sungsang, Kian Santang, dan Nyimas Selara Santang.
Dari Nyimas Larasantang punya anak Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menikah sama putra uaknya Walang Sungsang, Nyimas Pakungwati. Nyimas Pakungwati punya anak Jakapatiran. Jakapatiran punya cucu yang namanya Nyimas Pamelang, menikah dengan Eyang Sugih Mukti Majalengka. Dari itu menurunkan anak Eyang Aji Nur Rahman yang ada di Talaga Remis. Dari Eyang Aji Nur Rahman punya anak 2 yang diberangkatkan ke Telaga, yaitu Desa Cidulang. Yang ke-1 Buyut Idam, kalau di Cidulang itu namanya Buyut Idam, sudah tidak asing lagi. Yang kedua Eyang Ki Haji Nur Salim. Ki Haji Nur Salim menikah dengan Siti Aminah, Ibu Siti Aminah binti Muhammad Ishak. Muhammad Ishak bin Eyang Jagarasa. Jagarasa bin Nyimas Paringgi. Nyimas Paringgi binti Sunan Talaga. Nah, dari Eyang Nur Salim punya anak Ki Haji Abdul Ghafur. Dia punya anak lagi Ki Haji Arsalim. Ki Haji Arsalim punya anak Ki Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab punya putri Asma. Asma punya anak Abdullah atau Abdul Ghani. Abdul Ghani punya anak saya. Jadi saya asli cucunya Prabu Siliwangi, asli cucunya Sunan Gunung Jati. Silsilahnya ada. Itu sudah soheh. Saya tidak ngaku-ngaku. Kalau saya berani berbohong, oh berarti saya siap-siap nanti di akhirat celaka. Insya Allah saya pertahankan tidak ada kebohongan sedikit pun. Kalau dalam hadis, insya Allah hadis sahih. Itu pemirsa sekilas masuk Islamnya yang Prabu Siliwangi dari bulan Maulud kemarin. Jadi baru 1 bulan lebih lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anugerah yang sangat paling besar itu tidak ada lagi menurut saya. Dan Eyang Prabu Kian Santang sampai menendang batu berkeping-keping di sebelah sana karena dia sangat bencinya pamungkaran. Beda, ada pahsu, ada mungkar. Kalau pahsu seperti orang tidak berpuasa di rumah, makan, minum, itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dijegal. Kalau mungkar, berbuka puasa siang-siang di depan umum, merokoklah di jalan. Nah itu mah harus dihentikan, wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Bukan hanya ormas atau golongan atau ulama, tapi setiap individu umat Islam wajib merubahnya. Kalau imannya kuat, kalau tidak kuat hanya dengan hati, tapi itu lemah. Jadi alhamdulillah, dan saya mengajak kepada para dai, para mubaligh, kita harus benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar seperti leluhur kita. Sampai-sampai bubarlah di sana yang lagi sambung ayam karena ada dentuman batu yang tadinya berdiri ditendang sampai berkeping-keping seperti ada gempa bumi di sini. Maka orang-orang berlarian kocar-kacir semuanya yang sambung ayam itu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.